Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kita untuk mata kuliah Hukum Pidana. Saya seneng banget bisa memandu kalian hari ini. Nah, materi yang super komprehensif ini disusun langsung oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS. Hari ini, kita bakal membedah sesuatu yang benar-benar jadi pondasi mutlak dalam ilmu hukum, yaitu asas-asas dasar dan legalitas. Spesifiknya, kita akan fokus ngebahas soal asas berlakunya hukum menurut waktu. Yuk, langsung aja kita mulai. Agenda kita kali ini cukup padat, tapi saya jamin pasti seru. Kita bakal bahas mulai dari asas legalitas, pengecualiannya yang menguntungkan terdakwa, perdebatan teori perubahannya, sampai ke transisi KUHP dan dampaknya di penyesuaian pidana tahun 2026. Di akhir sesi, kita juga bakal tutup dengan sedikit refleksi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Asas legalitas menurut waktu. Ini nih yang jadi fondasi utama kepastian hukum kita. Buat teman-teman pembelajar hukum, ada gium yang satu ini pasti udah nggak asing lagi. Nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali. Ini adalah jiwa dan roh dari pasal 1 ayat 1 KUHP kita. Intinya tuh sederhana banget tapi tegas, nggak ada tindak pidana, dan nggak ada hukuman, tanpa adanya peraturan perundang-undangan tertulis yang mendahuluinya. Artinya, seseorang nggak bisa tiba-tiba dipidana kalau perbuatannya belum diatur sebagai kejahatan sebelum kejadian itu berlangsung. Nah, dari prinsip tadi, lahirlah yang namanya asas non-retroaktif. Secara mendasar, hukum pidana itu nggak bisa ditarik mundur atau diberlakukan surut ke belakang. Kenapa ini krusial banget buat dipahami? Karena asas ini sebenarnya adalah perisai pelindung buat kita semua. Bayangin aja kalau tiba-tiba aparatur negara menghukum kita atas perbuatan di masa lalu yang pada saat itu sama sekali bukan pelanggaran hukum. Wah, bisa kacau kan? Tapi namanya hukum pasti ada dinamikanya. Kita masuk ke bagian kedua, pengecualian atau prinsip paling menguntungkan terdakwa. Hukum itu kan terus berkembang seiring waktu. Terus pertanyaannya, gimana kalau setelah seseorang ngelakuin kejahatan, aturan hukumnya direvisi jadi lebih ringan? Masa kita tetap pakai aturan lama yang kejam? Disinilah pasal 1 ayat 2 KUHP bikin pengecualian yang luar biasa. Hukum boleh ditarik ke belakang, tapi ada 2 syarat mutlak nih. Pertama, harus ada perubahan undang-undang setelah tindak pidana itu terjadi. Dan kedua, aturan yang baru itu harus lebih meringankan si terdakwa. Di titik inilah keadilan jauh lebih diutamakan daripada sekedar kepastian teks. Coba kita bandingkan. Kalau hukum lamanya punya ancaman hukuman yang berat pas kejadian, sementara hukum baru yang terbit belakangan ternyata lebih ringan, prinsip lex favoreo ini bakal otomatis memaksa hakim buat menyingkirkan aturan yang lama. Terdakwa berhak dapat ketentuan yang baru. Ini ngebuktiin banget kalau sistem pidana kita itu bukan semata-mata soal balas dendam. Lanjut ke bagian ketiga, 3 teori perubahan undang-undang. Disinilah perdebatannya mulai memanas di kalangan akademisi. Konsep perubahan hukum tadi memang kedengarannya gampang, ya kan? Tapi realitasnya jauh lebih rumit. Apa sih definisi pasti dari perubahan undang-undang itu? Nah, para ahli hukum membaginya ke dalam 3 ajaran besar. Ada ajaran formil, ajaran material terbatas, dan ajaran materi luas. Ketiga teori ini ngasih kacamata yang beda banget buat para hakim dalam nentuin apakah sebuah kasus itu layak dapat keringanan atau enggak. Yuk, kita bedah pelan-pelan. Pertama, ajaran formil dari Simmons. Ini kaku banget. Buat dia, yang namanya perubahan itu ya cuma kalau teks undang-undang pidananya benar-benar direvisi secara tertulis. Bergeser sedikit, ada ajaran material terbatas yang dipercaya banyak ahli hukum positif. Mereka ngelihat perubahan dari bergesernya keyakinan hukum di tengah masyarakat. Tapi, coba perhatikan ajaran material luas dari Sofjan Sastrawijaya. Beliau ini sangat progresif. Beliau bilang, segala bentuk perubahan perundang-undangan, bahkan yang di luar ranah hukum pidana sekalipun, kalau itu menguntungkan terdakwa, ya harus dianggap sebagai perubahan. Menarik banget ya? Oke, sekarang kita bawa teori abstrak tadi ke dunia nyata. Bagian keempat, transisi KUHP dan KUHP. Kita ini lagi ada di masa transisi yang luar biasa krusial. Coba kita lihat lini masanya. Di tahun 2023, KUHP Nasional, UU nomor 1 tahun 2023, resmi disahkan. Ini sukses mengubah paradigma lama kita yang sifatnya pembalasan, jadi paradigma yang jauh lebih seimbang antara perbuatan, pelaku, dan korbannya. Kemudian di tahun 2025, KUHP baru disiapkan sebagai motor penggeraknya. Dan puncaknya nanti di 2026, UU penyesuaian pidana bakal mulai berlaku supaya semua transisi norma hukumnya sinkron. Masuk ke bagian kelima, dampak penyesuaian pidana 2026. Kita akan lihat gimana teori yang kita bahas tadi benar-benar dipraktikkan.
Tiga undang-undang baru ini otomatis bikin asas legalitas dan lex favoreo bekerja penuh. Coba kita evaluasi perbandingan rumusan ini. Di pasal 37, tanggung jawab atas perbuatan orang lain itu dihapus. Jadi seseorang cuma bisa dipidana murni karena unsur tindak pidananya terpenuhi. Terus di pasal 84, sanksi pidana pengawasan justru diubah balik jadi ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan. Di pasal 132 ayat 2, penuntutan buat korporasi ditekankan supaya nggak gampang gugur gara-gara akal-akalan pilot atau merger. Nah sekarang coba deh kalian pikirin, sebagai calon ahli hukum, dari tiga perubahan ini, mana sih yang sebetulnya paling memenuhi syarat lebih ringan buat terdakwa menurut prinsip lex favoreo? Dan ini dia wujud nyatanya. Dokumen ini adalah salinan resmi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Ini ngebuktiin kalau perdebatan teori hukum yang kita omongin dari tadi itu bukan cuma retorika kampus saja. Ini adalah hukum positif mengikat yang detik ini juga lagi dikaji buat diterapkan di ruang-ruang sidang kita. Nggak terasa kita sampai di bagian ke-6, daftar pustaka dan refleksi. Penjelasan saya hari ini tentu aja berpijak pada bahu para raksasa hukum. Saya sangat menyarankan kalian untuk merujuk langsung pada karya-karya brilian dari Prof. Andi Hamzah, Prof. Muljatno, Simons, Prof. Bardanawawi Arif, dan Sofjan Sastrawijaya. Percaya deh, pemahaman utuh itu baru bakal kalian dapatkan kalau kalian membaca sendiri literatur primer dari para cendekiawan ini. Sebelum kita merangkum semuanya, saya perlu menegaskan satu hal penting ya. Perlu diingat bahwa video presentasi ini merupakan media atau bahan pengajaran yang dapat ditonton mahasiswa secara online dan menjadi referensi bagi para pembelajar hukum. Jadi, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Untuk benar-benar menguji pemahaman kalian, saya mau ninggalin satu pertanyaan analisis yang berbobot banget. Mengacu pada aturan baru di UU Penyesuaian Pidana 2026, khususnya pasal 132 ayat 2 tentang korporasi, yang bilang kalau tuntutan itu nggak gugur walaupun korporasinya pilot, coba kalian analisis. Apakah ajaran materi luas masih bisa diterapkan guna melindungi terdakwa korporasi dalam situasi ini? Atau justru tidak bisa? Silakan diskusikan dan telaah dalam-dalam ya. Sebagai penutup perjumpaan kita, saya ingin membacakan sebuah pesan yang sangat indah. Semoga video presentasi ini menjadi jembatan, pengantar bagi yang baru memulai, penguat bagi yang sedang menempuh studi, serta pengingat bagi yang telah lebih dahulu mendalami ilmu hukum. Kutipan inspiratif tersebut adalah pesan dari Baba Fajrin, dosen UM Pontianak. Tetaplah semangat belajar, teruslah kritis terhadap hukum, dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.